Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Fikih Al-Wajiz oleh Fadilatus Syekh Abdul Adim Badawi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, masih dari Kitabun Nafaqat, kitab yang cerita tentang nafkah, tentang infak, tentang pendanaan, punya tanggung jawab, butuh dana, penanggung jawabnya harus menyiapkan donasinya. Secara umum ada ungkapan jar basuki mawa biya, supaya sukses butuh pembiayaan. Di dalam keluarga juga demikian, tugas beragam, kodrat berbeda-beda, masing-masing butuh kecukupan. Maka ta'awun, kerjasama yang ada adalah saling melengkapi, dan masing-masing tahu hak dan kewajibannya, tahu kodrat fungsi gunanya, dan bentuk keadilan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berikutnya kita masuk di halaman 595. Pembahasan terakhir kemarin menjelaskan tentang di antara kewajiban suami adalah ngurusi nafkah pada anak istri. Secara global, sebagai qawwam, pemimpin rumah tangga, diperintahkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, dan perkara-perkara yang menjadi sarana pun juga wajib untuk dikerjakannya. Istri pun juga demikian, karena sebagai mitra juga hak kewajiban. Ya Allah jelaskan, al mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin yang laki, mukmin yang perempuan sebagainya sebagai mitra, saling tolong, saling bantu untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar, termasuk untuk mengokohkan institusi keluarga, organisasi keluarga, karena membangun peradaban lewat keluarga, karena keluarga itu termasuk kerajaan. Keluarga termasuk kerajaan. Apabila masing-masing keluarga baik, se-RT ada 40-an kepala keluarga, semuanya baik, sudah
sebagai saham mewujudkan negeri yang Islam, mewujudkan negeri yang Islam, yang siapa mau menginginkan menjadi negeri yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, makmur, penduduknya taat, mendapatkan limpahan rahmat ampunan Allah Ta'ala, yang janji Allah Ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri mereka iman, mereka takwa, akan dibuka berkah langit dan bumi. Ada motivasi seperti itu, juga ada takhdir, peringatan sebagai pewaspadaan. Karena mengejar yang disemangati harus waspada dari bahayanya. Dan kita tidak berpikir separuh hanya semangat meraih cita, tapi juga mewaspadai perkara yang membuat hampa. Maka selain semangat masuk surga, harus kerja keras lari dari neraka. Maknanya seperti itu. Kalau iman takwa, dampaknya itu akan mendapatkan kucuran berkah. Kalau tidak ada iman, tidak ada takwa, yang ada kebodohan, kesyirikan, apa yang terjadi? Allah menjelaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, petaka yang terjadi daratan, di lautan. Apa petaka? Longsor, gempa, pohon tumbang, angin kencang, tabrakan, kebakaran, saling bunuh. Apa petaka yang terjadi di lautan? Gelombang, tenggelam, tsunami. Itu semua dengan sebab dosa-dosa manusia. Di surah Maryam 90-an dan ke atas, takadus samawati wa yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhiru jibalu hatta anta'u lirrahmani walada. Meh wae langite runtuh, meh wae bumi ini bengkak, hampir saja gunungnya runtuh, longsor, hancur. Kenapa? Dosanya apa? Mengundang petaka sedemikian rupa. Kenapa? Karena manusia mengatakan Allah mengambil anak. Adakah di masyarakat keyakinan Allah punya anak? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Agama disahkan atau agama selundupan? Ketika pesta dimeriahkan, apa ditutup terbatas untuk pribadi saja? Dipromosikan nyeret masyarakat atau masing-masing diwaspadakan jangan masuk agama lain? Promosikan sehingga nyeret kepada agama lain. Apa? Ya tanggal selawe Desember nopo? Memperingati hari kelahiran Tuhan anak. Selamat Natal, Natalan, Dies Natalis. Bolehkah umat Islam mengatakan selamat lahirnya Tuhan anak? Haram, dosa besar, kafir. Haram, dosa besar, kafir. Bahaya mboten? Bahaya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh kafir. Siapa? Allah katakan kafir. Allah sendiri mengatakan kafir, berarti bukan muslim, kafir. Orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3, termasuk Tuhan anak, kafir, berat itu dosanya. Yang di Al-Bayyinah sangat tanda sekali.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, kafir ahli kitab niku sinten? Yahudi Nasara punya keyakinan 3 Tuhan, Tuhan anak. Dan juga orang musyrik malah banyak Tuhannya, patung-patung yang disembah. Ternyata resiko mereka di neraka namanya jahanam, kekal, berarti tidak bisa keluar, dan makhluk yang paling jelek. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebelum semuanya terjadi, makanya kita butuh waspada, mewaspadakan diri keluarga jamaah kita, jangan sampai terseret, termasuk dimeriahkan bakul nopo, trompet, kembang api, pesta lek-lekan tahun baru, mereka panggil paket ini kungian. Majusi kan simbolnya kembang api, Yahudi simbolnya trompet, kembang api tambah menjadi-jadi, nggih mboten? Trompetnya sudah lama dikenal, kayak lonceng. Mungkin bunga Natal yang banyak diproduk, atau merekrut tenaga kerja yang bosnya beragama mereka, disuruh untuk menggunakan atribut mereka sebagai perayaan, pakai mahkota tertentu, napa sing dipasang wonten sirah, simbol agama mereka. Kopiain napa jenenge? Modern Sinterklas iki, atau semisal. Itu banyak memakan korban itu. Banyak makan korban. Momen tahun baru, perayaan itu semakin marak saja. Generasi muda banyak terlibat, disuguhi dengan pergaulan bebas, minum-minuman khamr, nanti mengarah kepada zina. Maka apabila musik sudah, nyanyi sudah, khamr sudah, orang sudah bergoyang-goyang, perempuan keluar rumah jogetan, mestinya perempuan di rumah terkendali, wis metu joget pisan, kayak meh udo pisan, itu resikonya mungkin akan dirubah jadi wajah-wajah kera, babi, atau dibenamkan, atau mendapatkan hujan batu. Itu membahayakan. Makanya kita sudah Desember separuh belakang ini semakin mendekati potensi bahaya. Mendekati apa? Potensi bahaya. Apa nanti terjadi kita nggak tahu, tetapi mendekati potensi bahaya, dan itu kemungkinannya besar. Makanya kita wajib jaga diri, maka jangan meriahkan acara mereka, termasuk rasa lek-lekan tahun baru. Pun ngerancang lek-lekan tahun baru nopo dereng? Bakar-bakar nopo ngoten malam tahun baru. Loh, trennya kan acara ngelompok bakar-bakar to nggih. Perapatan musik nyanyi non-stop, bakar-bakar hidangan. Loh, itu semakin tren itu, kan digemari anak-anak muda. Siapa anak-anak muda? Jangan-jangan anak cucu kita. Siapa anak-anak muda itu? Anak-anak muda ahli kitab napa anak-anak muda kaum muslimin sing keseret? Tuh, anak-anak muda kaum muslimin sing keseret. Banyak itu. Wonten dusun mriki niku Islam tok napa wonten agama lintu? Islam tok. Ning perayaan tahun baru wonten mboten? Loh, kathah lho, itu kan gayane Nasara. Masa wong Islam perilaku Nasara? Islam KTP-ne, Nasara prilakune, nggih. Islam KTP-ne, Nasara prilakune. Apa fungsinya ngaku Islam lek prilakune Nasara? Ngaku Islam ning syirik. Gak ada gunanya. Apakah masuk surga hanya semata KTP Islam? Bukan. Yang ada surga neraka itu amal, bukan KTP. Nah begitu, waspada itu. Kita wajib untuk mewaspadakan. Mukadimah yang perlu kita sampaikan, silahkan untuk disebarkan
penting untuk pewaspadaan. Sebab kalau sampai anak cucu kita terkena, juga dampaknya pada orang tua. Walaupun kena tapi sudah diwaspadakan, insyaallah aman. Wis tak omongi ra kena ya rasakno gedhi, rasakno diwi. Bape wis gedhe ditanggung di diwi. Atus Nabi Nuh selalu mewanti-wanti keluargane. Neng anake moh, bojone moh, anake kelelep. Nabi Nuh disalahkan? Enggak. Mungkinkah keluarga kita juga terkena bencana? Anggotanya si A atau si B juga terlibat, mungkinkah? Mungkin. Dan kita tidak usah malu. Tapi tugas kita takut kepada Allah. Bukan malu karo tonggo, ngisin-ngisini tonggo nih. Bukan itu pertimbangannya. Pertimbangannya duduk ngisin-ngisini tonggo nih. Permasalahannya harus takut kepada Allah. Mananya itu begitu. Berikutnya tema masalah nafkah masih nomor 1. Seorang laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Seorang laki-laki memberi nafkah sinten sing pertama kali? Istrine napa ibuke? Ayo, sinten? Istri tasih gadah, ibu tasih wonten. Istri jelas kewajiban, ibuke sudah nggak punya daya. Akhirnya tanggung jawabnya seorang suami ya ngopeni istri, ya ngopeni ibu. Sinten sing didhisikne? Ayo, sinten didhisikne? Istrine apa ibuke? Dhisikne istrine, mboke muring-muring, dhisikne mboke, istrine njaluk pegat. Ono klono mbokmu ono ae. Wonten istri sing ngoten niku? Muga ora enak. Dene enak ya ada, ngoten mawon. Dene enak ya ada, ngoten mawon. Pundi sing didhisikne? Pertama, lihat rumahnya. Bila ibu masih di rumah sendiri, anak sudah bikin rumah sendiri, maka banyu milih niku sing kirinan sing cedhek dhisik. Banyu mencolot napa ngrembes? Nah niku cara memahami. Banyu mencolot napa ngrembes? Lek ngrembes ya sapa sing nek njero omah? Istri, anak. Terus ngrembes yang gone daleme ibuke. Lah ngoten. Banyu mantur niku sing cedhek dhisik. Begitu, itu apabila rumahnya berbeda-beda, ibu di rumah sana, istri di rumah sini, maka yang di rumah sini dulu. Tapi apabila akhirnya ibu di dalam rengkuan satu rumah, karena sudah udzur akhirnya diboyong ke rumah anak. Mungkinkah ibu diboyong ke rumah anak? Mungkin. Kalau kondisinya seperti itu, ibunya, istrinya menyusul. Dari mana diketahui kisah orang yang terjebak di dalam gua? Punya tanggung jawab ngopeni keluarga, istri, anak, wong tua juga katut. Ketika pulangnya kemalaman, kesel-kesel langsung menyiapkan gobuk jatah menu malam. Sinten ingkang dicaosi rumising diberikan dulu? Orang tuanya. Sampai digambarkan anak istri nangis ngamplok nek sikile suami. Sementara wong tuane sudah kadung sari, dinteni karo ngadeg barang dicekel nunggu sak wungune. Ketika sudah baru anak istri. Lek sak omah itu. Ini petunjuk kepada kita. Nah, termasuk tanda istri yang soleha membantu suami. Kenapa? Ngerti tugasnya suami seperti itu. Enggak sebatas ngopeni anak istri. Jadi juga kepada orang tuanya yang sudah udzur. Karena perempuan dinikahkan diwehne. Anakku PN, basa kasare ngoten nggih. Tapi anak lanang rabi enek bahasane
bapak ibu mengatakan, "Duk, kalau anakku PN," ngoten. Enggak ada. Tapi lah anak perempuan diwehni karena menggunakan bahasa malaktuka, kamu saya jadikan sebagai pemiliknya. Angkah tuka sama dengan zawaj tukaka sama dengan malaktukaha. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu, saya milikkan kamu kepadanya. Itu diserah nih, anak wedok itu diserah nih. Tapi lek anak lang tetap milik orang tuanya. Nah, itu lek saumah ya wong tuane dhisik, baru istrinya, baru anaknya. Kisahnya kisah orang yang terjebak di dalam gua. Ini petunjuk Islam masing-masing supaya paham dan tunduk. Lek sudah ngaji ngono kuwi isine panggah sewot terus pundi. Dalile ngene, petunjuk ngene, peraturan Allah mengene, ning panggah moh. Sekono klono mbokmu kono panggah ngono ae, mboten membantu suami. Terus pundi kira-kira? Ya kita bisa lihat bila istri tidak mendukung, itu seperti sikap Nabi Ibrahim ketika mantune tidak sejalan dengan anaknya. Sinten mantune Nabi Ibrahim? Sing anak diperintahkan omahe dan pintunya diganti saja. Sinten sang putra? Ismail, istri pertama kan begitu kan. Istri pertama kan begitu. Kenapa? Gak syukur, berkeluh kesah. Sehingga nggak sejalan. Itu mengandung kemudorotan, nggak bisa menjadi mitra perjuangan. Masa seorang nabi istrinya ngendon-ngendoni seperti itu, bukan menyemangati, ning nopo ngendon-ngendoni. Itu perintahkan untuk ganti ketika nggak bisa dibenahi. Tapi sekira bisa dibenahi dhisik. Tapi nggak bisa, ya terpaksa. Itu urut-urutannya. Kan kita baca dalilnya di halaman 395 baris yang kelima dari atas. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innal muslima, sungguhnya orang Islam, suami yang dimaksud diantaranya, idza anfaqa, ketika memberi blonjo, bentuknya uang untuk belanja atau bentuknya barang, terserah. Kerja bayarane mungkin untuk duit, mungkin bayarane barang. Nanti napa dereng manjing bayarane barang. Yang garap sawah panggih mulih nggawa napa? Nggawa jagung, mulih nggawa gabah, mulih nggawa telo. Masa mulih nggawa duit? Nek manjing niku lagi mulih nggawa napa? Nggawa duit. Yang jelas itu masing-masing itu anfaqo, memberi nafkah, blonjo. Bentuknya barang atau uang atau kedua-duanya. Uang nanti untuk belanja. Ketika memberikan nafkah ala ahli kepada keluarganya, nafaqatan sebuah nafkah, wahwa di mana dia yahtasibuha, mengharapkan pahala. Saat dongo menika bapak-bapak sing manggen wonten mriki arep kala blonjo istri niku kepeksa napa pancen sadar cari pahala nggih pundi? Kepeksa napa sadar cari pahala? Kepeksa apa rumangsa kewajiban atau cari pahala? Telu niki pilihane. Kepeksa napa rumangsa kewajiban napa cari pahala? Kepeksa apa kewajiban apa cari pahala. Sebenarnya bisa diurai jadi 3 tapi umumnya diurai jadi 2 tapi umumnya 3. Sebenarnya itu 2 saja tapi seringnya itu 3. 3 itu kepeksa apa kewajiban apa cari pahala. Sing paling kathah sing pundi? Ketinggalan yang paling kathah kewajiban. Lek kepeksa ketok ya ora. Tapi pun mikir kata awal, wani rabi ya wani blonjo pengen ngoten.
Lek pamit badhe rabi rong iso blonjo pengen dintai. Lele. Ngopene brengos ora iso ndadak. Bahasa semisal. Tapi les kita iso kerja, le gede iso mancing, tantang rabi ngenteni apa? Pengen ngoten to ngene iku. Biasanya ngoten bahasane. Seringnya itu adalah rumangsa kewajiban. Sing kepeksa kayaknya jarang. Sing bener adalah mencari pahala tidak lepas dengan memahami adanya kewajiban. Mencari pahala semakin semangat ketika itu merupakan sebuah kewajiban. Niatannya cari pahala lebih semangat lagi ketika itu merupakan sebuah kewajiban. Nopo kok wajib? Jawabnya pahalanya besar. Lek ra gede gak diwajib nih. Allah mewajibkan bukan pembebanan, tapi Allah mewajibkan pemberitahuan lek kuwi pahalane besar. Makanya yang paling utama itu adalah cari pahala. Ketika wajib lebih semangat. Kenapa? Wajib itu pemberitahuan, pahalanya besar. Lek cilik gak diwajib nih. Jadi kita wajib paham seperti itu. Jadi Allah mewajibkan itu bukan pembebanan tapi pemberitahuan. Pemberitahuan. Kenapa? Besarnya pahala. Lek cilik gak diwajib nih, sebabnya gede diwajib nih. Makanya yang paling utama itu adalah cari pahala. Lebih semangat ketika diwajibkan. Kenapa? Cari pahala, kerjanya kok diwajibkan, berarti pahala yang disediakan besar. Makanya ketika sadar cari pahala, ketika ada kata wajib semangat. Kenapa? Pahalanya gede. Hadirin, ada undangan nanti ketika pulang dapat oleh-oleh kerupuk kali sekilo. Ngersakne rawuh monggo mboten nggih mboten napa-napa. Niku mau mboten teko mek ra entuk kerupuk sekilo ngeten kira-kira kowong-kowong napa biasa? Biasa. Kerupuk regane piro? Pinten kerupuk sekilo? Lawe Bu. Hadirin diminta amat sangat hadir. Bab kita akan mendapatkan bantuan langsung per rumah mendapatkan 10 juta. Maka dimohon amat sangat wajib hadir. Manten nek mboten teko kira-kira kowong-kowong mboten. 10 juta ya. Mosok ora teko. Kalau cuma 10 juta saja sudah gede, Allah ketika mewajibkan pahalanya berapa? Gak bisa dihitung. Masa lek 10 juta ra entuk kowong-kowong luwih gede malah biasa? Oh, aneh. Makanya ketika laki-laki diwajibkan sholat berjamaah itu aja kabutan. Seringnya itu terjadi debat, apa hukum sholat berjamaah untuk laki-laki. Terjadi debat mboten? Sing aras-arasen njaluk hukumnya apa? Sunnah muakkadah tok. Tapi ketika menggunakan bahasa dalil itu adalah diwajibkan, enggak dibakar. Ini menunjukkan wajib. Kenapa? Pahala sholat berjamaah gak kena dihitung. Jaga dihitung mboten? Gak kena dihitung. Lek sholat dewi entuk pahala apa mboten duka. Lek sholat berjamaah langkah kaki sudah dijanji pahala. Sejak berangkat sampai pulang sudah dianggap sholat berjamaah. Nunggu komat raketan karo teklak-tekluk niku sampun dianggap sholat. Sholate ditikelne ping 17. Sing ditikelne ping 17 pinten? Siji ping 17 napa 1000 ping 17 napa 1 juta ping 17 pinten? Nggak ngerti, nggak disebutkan.
tinggal melihat kekhusukan. Semakin khusuk, semakin tunduk, nanti nilainya besar, jek dipingne ping 17. Makanya lek aras-arasen golek 17 ya aras-arasen. Makanya njaluk hukume salat berjamaah niku napa? Sunnah mawon, sukarela, gelem tandang ora ya ora apa-apa. Niku jenenge ra patek mikir pahala, gak patek ikhtisab, gak patek mengharapkan pahala. Maka wajib itu memberitahu fadilahnya besar. Supaya kita dapat harus ada ikhtisab. Napa ikhtisab? Mengharapkan pahala. Karena ada nafkah yang ia berikan ketika niatannya mengharapkan pahala lahu untuk si muslim yang memberikan nafkah tadi, sodakotan dianggap sodakoh. Tanda bukti pembenaran keimanan dengan ketaatan. Artinya ikhlas, caranya sunnah. Sementara sodakoh niku tikel tekuke ping pinten? Nilai pahalanya lipat berapa kali? 10 kali sampai 700 kali sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Itu besar. Makanya bejone dadi tiang jalur nopo? Kesempatan cari pahala ra kena dihitung nopo? Blonjo keluarga. Ben aras-arasan manjing, nonton dong ya. Ben semangat manjing. Nah seperti itu. Wah ini dadi perempuan ra entukno. Mek nampa wae dan sebagainya. Nanti dapat pahala sama ketika ta'awun. Dapat pahala sama ketika apa? Ta'awun. Itu kewajiban suami. Saya juga dapat kewajiban bentuknya lain. Enggak mungkin suami dapat pahala tanpa saya. Nggih mboten? Dijal kakung mboten rabi, entuk mboten pahala niku? Ora entuk. Dengan sebab saya suami dapat kesempatan apa? Blonjo. Maka dengan demikian saya akan menjadi istri yang baik. Ngopeni rumah suami, harta suami, anak suami, bersama suami tolong menolong membangun peradaban lewat keluarga. Nanti apabila bisa seperti itu, mitra. Bila sudah bermitra, suami derajatnya sekian, nanti istri ini katut. Nggih mboten? Nggih. Kira-kira secara kerja dakwah Nabi kalih istrine tasih napa jenenge? Tasih napa jenenge? Di bidang dakwah Nabi kalih istrine sami napa benten? Benten. Nabi kesana, istrinya DRS, napa DRS? Di rumah saja. Bakno wonten surgane beda napa sami? Nggak sami wonten surgane. Nek mboten padha ya mesakne. Wis wonten nek dhuwur bojone nek ngesor ya mulai kesepen. Ora sida ndek bojo lek ngono liyan. Dan sebagainya. Jawabnya sama. Terangkat. Kenapa? Mitra. Yang yasudu ba'duhum saling mengokohkan sebagian dengan yang lainnya. Maka kenali hak kewajibannya. Makanya suami bersyukur adanya istri bersyukur adanya suami, masing-masing syukur. Nah disitulah letak kesuksesan. Nah begitu letak kesuksesan. Berikutnya An Sa'ad radhiyallahu qala li dawuh kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas niku wonten asbabul wurud, rangkaian urut peristiwa, ada kronologinya. Sakit diendangin Nabi nangis, atau ada kisah yang lain, atau ada tanya jawab. Kesimpulannya tanya untuk menginfakkan semua hartanya tanpa tersisa.
Kenapa? Karena hanya punya anak perempuan. Toh nanti ketika nikah diupeni bojone, nafkah sudah dihandle oleh suaminya. Bolehkah hartaku saya infakkan semuanya? Jawab, jangan. Separuh, jangan. Sepertiga, wis gede. Bila kamu tinggalkan anak turunmu dalam keadaan cukup sehingga nggak ngemis, bahkan iso memberi, lebih baik, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kamu tidak usah khawatir karena kesempatanmu banyak. Infak itu pahalanya bukan semata untuk kepentingan fisabilillah, semisal danai kegiatan masjid atau danai dana perang, tapi juga apapun yang menjadi pihak hartamu tersalurkan kepadanya, itu juga termasuk infak. Dikatakan di sini, innaka sungguhnya kamu, lan tunfiqo tidak menafkahkan nafkatan sebuah nafkah, tabtaghi biha yang kamu cari dengan nafkah yang kamu serahkan. Cari apa? Wajah Allah, wajah Allah. Napa makna cari wajah Allah? Pengen masuk surga mendapatkan nikmat tertinggi. Napa nikmat tertinggi penduduk surga? Memandang wajah Allah. Allah berwajah sesuai keagungan, dan itu paling indah, paling indah. Nenek donya nyawang tok kecut, nggih mboten? Nenek donya nyawang tok kecut. Lan tiyang kathah sing senengane mek tinggi sawang-sawangan, sinten? Kathah tiyang sing senenge nggih sawang-sawangan, sinten? Ya rata-rata ibu-ibu arep kala miyos keluar rumah macak mboten? Lek nganti anake sumerep, ibuke ngasta jungkas, anake geger napa? Mesti ape metu iki. Selama naik ngomah rato jungkasan, lek mesti jungkasan, nyekel jungkah ditangisi anake. Artinya apa? Sering kita jumpai ketika keluar itu berdandan. Acara keluar sing sering berdandan acara nopo? Becek, napa malih? Terne manten, napa malih? Bonjo, napa malih? Jenengan sing jawab lho nggih. Lo namung tekok mawon. Kenapa? Itu kenyataannya. Niku bangga nggih sawang-sawangan. Disanjung laki-laki kae, "Wah, masalah ayu bojone sapa?" Ngene mesam-mesem lho nggih. Kudune bangga disanjung ayu niku suami sing nyanjung wong liya niki malahan. Nek ngomah malah ra tau disanjung, apa ora tau macak. Artinya mek nyawang tak kecut itu contoh nih. Tapi nanti di surga nyawang melihat Allah bukan kecut tetapi puas. Ngungkuli makan minum dan kebutuhan dampak dari makan minum. Enaknya makan puas, enaknya minum puas, enaknya dampak makan dan minum puas. Memandang Allah lebih puas, nggak nyawang kecut. Nyawang tak kecut enggak. Puncak kepuasan memandang wajah Allah saking indahnya, ngungkuli lezatnya makan minum dan dampak makan minum. Makanya itu makna mencari wajah Allah. Gimana Allah berwajah? Tidak boleh ditanyakan. Bolehkah kita tanya wajah Allah kaya apa? Boleh? Enggak boleh. Meyakini Allah berwajah wajib? Wajib. Indah? Iya. Jadi tujuan amal untuk mencari wajah Allah. Tidaklah kamu lakukan begitu illa kecuali ujirta, kamu diberi pahala biha dengan nafkahmu. Makanya laki-laki ketika kerja ngelili mboten kerjane. Ngelili ya. Panen pari ngesor nyemek-nyemek
Ndore panas jam 10 terus pun panas sih. Cilian kula penggayane nggih dipepe ngoten niku lho nggih. Wayah panen pari ngesor nyemek-nyemek ndhuwure panase pol bae wonten pundi rasane wonten sawah. Nglili. Kadang nyunggi lung nih kudu gulu kudu ceklek mawon lah nggih. Panggawean kula niki panggih tukang ngarit nyunggi lung niku pun penggawean iso ngrasakne ngrekosane wong nyunggi lung. Lung niku napa? WTT Loramba. Sak golore tahalane disunggi bae. Ya aduh. Dan sebagainya. Niku repote wong golek duit. Tapi ya ibu-ibu ya ora kalah repot lah nggih. Lah repote nglairin terus napa lorone gitu. Apa dikira luwih penak? Penak nompa-nompa wae. Ya pas nompone sik penak, ya pas wayah nglair nih. Dan sebagainya. Masing-masing punya kesusahan. Makanya ketika suami merasa susah, iringo bojomu luwih susah. Ketika istri rumangsa susah, suamimu cari juga susah. Dan sebagainya. Masing-masing punya kesusahan. Makanya nikmati kesusahan. Gimana cara menikmati kesusahan? Itu lelahnya untuk cari pahala. Lelahnya untuk cari apa? Pahala. Nanti kesele nggih cari pahala, insyaallah nanti kesele akan terhibur. Kenapa? Diijoli pahala. Hatta sampai-sampai al-luqmata suapan taj'aluha yang kamu jadikan suapan itu fi fimratik di istri di mulut istrimu. Artinya nafkahmu dimakan oleh keluargamu itu dianggap berpahala. Bahkan inna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan nafakota menjadikan suami ketika memberikan nafkah kepada istri itu a'dhaman nafakot paling gedene blonjo ajron akan pahalanya podo-podo infak pahala infak sing paling gede infak dipun serahne dateng sinten dateng istri niku luwih gede dinarun 1 dinar anfaktau yang kamu infakkan fisabilillah untuk modal fisabilillah termasuk modal perang membangun masjid sehari-hari mungkin seperti itu masuk fisabilillah. Berarti dinarun anfak 1 dinar kamu infakkan fi raqabatin memerdekakan budak. Berarti dinarun 1 dinar tasoddaq tabi kamu sodakohkan dengannya ala miskinin pada orang miskin. Wa dinarun dan 1 dinar anfaktau kamu infakkan dia ala ahlika kepada keluargamu a'dhamu ajran sing paling gede pahalani alladzi yang anfaktahu kamu infakkan dia ala ahlika kepada keluar kamu. Makanya ketika orang itu ingin meratakan infak, keluargaku tak cukupi, tonggoku tak dumi, fakir miskin yo tak sumbang, fisabilillah juga enggak ketinggalan, danane enek kabeh. Sinten pertama kali ingkang dipun serai? Keluarganya dulu. Ibaratnya filsafat air mengalir, siapa yang terairi? Yang dekat dulu. Anak istri jelas yang paling dekat dulu, tonggone berikuti, fisabilillah berikuti. Itu tadi kelengkapan infak kepada keluarga. Sekarang saluran kedua, nafqatur rajul ala iyalih, nafkahnya seorang laki-laki kepada keluarganya. Artinya selain istri dan anaknya, mungkin jana ada ibu, ada bapak, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada kakak, ada adik, ada keponakan,
ada kerabat siapa, apabila itu berada pada lingkup yang sedang ia tanggung, gimana itu nilai nafkahnya? Fa idza ruziqar rajulu, ketika seseorang diberi rezeki, auladan bentuknya anak, wajaba alaihi, wajib kepada orang tadi yang punya anak, nafaqatuhum, untuk memberi nafkah kepada anaknya bil ma'ruf, sak pantese. Pinten jumlahe? Sak pantese. Sehingga ketika masih sisa nanti dikembangkan, boten diwehne kabeh. Sak pantese. Makanya ketika orang itu menikah, suami istri itu hartamu ya hartaku, atau hartamu ya hartamu, hartaku ya hartaku, sing pundi? Laki perempuan menikah suami istri, masalah harta. Pertama, hartamu ya hartaku, atau hartaku ya hartaku, hartamu ya hartamu, sing pundi? Sing pundi? Hartamu ya hartaku, atau hartaku ya hartaku, hartamu ya hartamu, sing pundi? Yang ada adalah hartaku ya hartaku, hartamu ya hartamu. Cuma laki-laki wajib memberikan nafkah. Makanya sebelum menikah istri sudah punya harta, ketika menikah tetap milik pribadi, bukan otomatis langsung milik suami, enggak, tetap milik pribadi. Makanya ketika istri mati, suami dapat warisan dari harta istri, gamblang kan nggih? Demikian juga suami belum menikah sudah punya harta, ketika menikah tetap milik suami. Istri wajib diberi nafkah. Berapa? Bil ma'ruf. Pinten? Bil ma'ruf. Diwehne kapan apa bil ma'ruf? Suami blonjo diwehne kapan apa bil ma'ruf? Jawab bil ma'ruf. Dalilnya bil ma'ruf. Lek hartamu ya hartaku, diwartakan rakus. Dan biasanya ngoten niku, makanya ketika terjadi pisah atau mati malah ada acara gono gini. Adakah dalil di dalam warisan Islam gono gini? Adakah dalilnya? Enggak ada. Yang ada warisan. Yang ada warisan. Makanya prinsip yang kita pegang itu, belum menikah sudah punya harta, ketika menikah tetap miliknya. Enggak otomatis milikku ya milikmu, enggak. Cuma ketika suami punya harta harus memberi nafkah, tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena tugas yang diemban suami banyak, enggak ngopeni istri saja. Sinten sing ditanggung suami? Kan boten istri tok to nggih. Istri diantaranya, yang lain mungkin orang tuanya sudah uzur, kan kewajibannya juga. Lek diwehne istrine, ke istri karo maratuane gelut terus pundi? Ra kecipratan blas niku mengke. Bahaya. Bahaya. Ya lek rukun enggak apa-apa. Lek gelut biasanya nyandra, rata wai, nyandra to nggih. Rata wai. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin dia menjadi wali karena punya anggota keluarga yang perempuan. Bapak ibu ninggal neng duwe dulur wedok-wedok akeh. Sinten sing dadi wali niki? Pangkasi laki-laki tadi. Maleni adikku, maleni mbak yuku, maleni ponakanku. Ora sak danai ngoten niku. Mosok mek waline damel abab mawon. Oh tak waleni, masa ngoten tok. Ya lek duwe ra apa-apa, lek ra duwe. Kira-kira ngrabekne keluarga niku berbiaya mboten? Kados kisah Jabir. Niku bapake ninggal. Adike wedok kemriyek, napa kemriyek niku? Ora mek siji loro, akeh cilik-cilik ngoten. Lah niku kan wayah rabi sinten sing ngragati? Dia panggah kangi
Nggih mboten. Nah itu harta itu adalah otomatis milik istri. Nah istri ini serengen kalau IP ini terus pundi kira-kira. Serentok apa-apa, tukaran nih kan nanti. Tukaran. Nah begitu. Maka yang diberikan itu adalah bil ma'ruf, bukan semuanya. Apakah istri harus tahu berapa harta suami? Jawab, enggak harus. Apakah istri harus tahu jumlah harta suami, gaji suami? Jawab, enggak harus. Dari mana tahu? Karena belum pernah dijumpai. Bu Aisyah tanya, tuh Rasul jenengan kagungan penghasilan pinten, kita dereng panggih riwayat. Dan yang kayak begitu kita belum jumpa. Siapa yang mengharuskan? Istri harus tahu jumlah penghasilan suami. Gak ada tuntutan. Lek ambisine wong mbo, aku lek arep dituduhi penghasilannya gah dadi bojone. Oh, wonten ngoten niku lho. Wonten. Tuko. Setahu saya ada, walaupun tidak semuanya. Jadi nafkah yang diberikan bil ma'ruf sak pantese, sak cukupi. Karena dunia itu sarana tidak boleh hulu, nggak boleh israf, nggak boleh kakian. Dahar kakian enak mboten? Nyandang kakian enak mboten? Omah gegeden susah mboten? Susah. Napa malah kok anggen-anggene gegeden. Iya kok ono. Lah kupinge gondele setengah kilo lho. Jenenge kakian ora penak. Lek kelas gram-graman ngono malah penak. Makanya itu bil ma'ruf. Makanya kudu roh itu namanya termasuk ambisi, israf, hulu, melampaui batas, tamak, serakah, itu nggak diizinkan. Kan itu sebagai sarana nggak boleh melampaui batas. Qala ta'ala, wala tu'tus sufaha, kamu jangan memberikan kepada orang yang belum cerdas. Amwalakum, akan harta kamu, allati yang ja'alallahu lakum, Allah jadikan buat kamu kiaman sebagai media penyangga. Harta itu sebagai media penyangga, sarana. Jangan kamu berikan kepada yang belum pinter, sebab mereka nanti tidak bisa mengelola. Warzukuhum, dan beri mereka rezeki fiha pada harta, artinya sak pantesi. Waksuhum, dan beri pakaian mereka, wa qululahum, dan ucap kepada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Ucapan ya baik, nafkah ya baik. Baik itu ma'ruf, mana itu sak pantesi. Ini dalilnya. Berarti berapa ketika orang itu blonjo keluarganya? Jawabnya bil ma'ruf, sak pantesi, sak cukupi. Karena hulu kakian gue nggak bener. Maknanya seperti itu. Walaupun Abbas, la ta'mud, jangan kamu sandarkan, ila malika, kepada hartamu, wama, dan apa yang khawalaka, memberi kepada kamu Allah, waja'alahu, dan Allah menjadikan pemberian itu laka, buat kamu, ma'isyatan, sebagai modal hidup. Fatu'tihi, dimana kamu serahkan total, imro'ataka, kepada istrimu, banika, atau kepada anakmu, sematan zuru, kemudian kamu melihat, ila ma fi aidim, kepada apa yang di tangan mereka. Berarti termasuk tidak boleh ketika suami memberikan nafkah nggak nimbang, iso ngopeni, iso gemi pora, nggak ditimbang. Entuk brukne iso pareso mbuh gemi ra gemi mbuh, pokoknya yang penting entuk di brukne. Bolehkah itu? Nggak boleh. Dalilnya mana? Ayat di atas.
jangan kamu berikan kepada mereka yang belum cerdas. Lek dibrukne sak anake kek rong beneh terus pundi mengke nasibe harta. Sia-sia, nggak boleh. Sia-sia, nggak boleh. Makanya sing dibrukne pira? Bil ma'ruf sak pantese, amrih api, amrih maslahatnya gimana. Kalau memang betul-betul cerdas, nggak apa-apa. Tolong dikelola untuk ini, untuk ini, untuk ini, begitu. Belanjane ngene, cerdas, nggak apa-apa. Tapi begitu diwehne langsung dengi tuku borong ngetek, terus mesti kira-kira. Wonten langsung nggih borong ngetek. Tanggane cewelu kabeh. Aduh, geruduk gayane bos. Kerja sesase mangke ngetek sedina ngoten nggih. Itu namanya belum cerdas, jangan kamu bruk nih. Makanya memberi itu lihat. Memberi itu lihat, aja peh duwe dibruk nih. Termasuk kita ngiseni bensin sak cukupe napa tangkine dibeki. Ya lek lunga atuh dibeki mboten napa-napa. Ya lek sipate bukan kegiatan rutin akeh nganggure dibeki ya malah nguap. Artinya itu bil ma'ruf sak pantese. Itu contoh bensin atau yang lain-lain. Masak beras itu bukan peh duwe engko didang kabeh. Ya harus ikut to nggih. Ya sak pantese setengah kilo nggih sak omah. Turane tinggi sesuk tinggi sok emben atau disedekahne. Itu namanya bil ma'ruf sak pantese. Itu pesan Ibnu Abbas, jangan kamu sandarkan kepada hartamu dan pemberian ya Allah beri kepadamu, ya Allah jadikan sebagai modal hidup. Dengan kamu berikan pada istrimu tok brukne, anakmu tok brukne, kemudian kamu memandang apa di tangan mereka iso ngopene apa ora, gak oleh memberi tanpa pertimbangan. Walakin ini solusinya, akan tetapi amsik, tahanlah malaka hartamu, wa aslihu, dan belanjakan secara maslahat. Berarti ngerti ukuran nih. Kayak beneh brukne enggak apa-apa, orang beneh butuhnya cukupi. Nah begitu, butuhnya cukupi. Wakun, dan jadikan anta kamu allati tunfiku alaihim, yang kamu beri nafkah kepada mereka. Wakun anta, supaya ada kamu allati yang tunfiku memberikan nafkah alim kepada mereka, min kiswatim dari baju mereka, wa mu'natim dan bahan makan mereka, wa rizkihim dan kebutuhan mereka yang lain. Iso ngukur pantese semene ya diberi sak pantese, kapan nang kebutuh piro ya diberi. Itu apabila belum bisa mengelola. Lek iso mengelola dibrukne monggo. Wa yuragibu, dan memberikan penyemangatan. An-Nabi SAW fin nafaqati, ketika memberikan nafkah alal iyal kepada keluarga. Fayaqul, di situ Nabi dawuhkan, wa afdhalu shadaqah, paling utamanya sedekah. Ma taraka ghinan, apa yang orang tinggalkan masih ada kecukupan. Jadi ma taraka ghinan, apa yang masih tersisa itu cukup. Artinya ojo diwehne bruk. Sebagian saja jek duwe cekelan, ojo diwehne kabeh, tetapi sebagian saja jek bangga duwe cekelan. Iki dadi basa Jawa nggih. Ojo tok weneh kabeh bruk, ning sebagian wae, supaya suami tetap duwe cekelan. Napa cekelane? Ya duitnya ratusannya kabeh, jek duwe simpenan ngoten lho nggih. Kangge sinten? Lho kan akeh kan kebutuhane. Mungkin ibuke butuh saged dicaosi. Lah brone bruk. Dik jek dituran duit entek. Ngono semale ibuke terus piye mengke ngono. Itu jangan. Tapi ya suami sing adil, nggih cekelan aja tinggi golek mburi.
ngece iklan glenek mburi ngecurigai, gledai sak kethu-kethune digledai mengke. Nganti selempitan sing paling nderik konangan kabeh. Nyapa? Karena mencurigai. Malah padha elek ngono kuwi. Waliyatu al-ulya, dan tangan yang di atas itu khairun, lebih baik, minal yati as-sulfa, daripada tangan yang di bawah. Artinya supaya orang itu semangat memberi. Ini motivasi untuk para suami. Wabda biman taul, dan mulai dengan orang yang kamu tanggung. Siapa? Pertama istri. Takul al-mar'atu, istri menuntut. Itu satu rumah, istri pertama diberi. Imma antut imani, ada kalanya kau beri makan saya, wa imma antutol likoni, ada kalanya kau cerai saya. Lek ci iso ngopeni ya aku sabar, lek ra iso ngingoni aku tak mulih wae. Kenapa? Ngopeni itu kewajiban. Dadi suami ra iso nafkahi, suami cap nopo? Cap semar apa cap jempol? Tanda suami itu memberikan nafkah. Makanya apabila sudah tidak mau memberi nafkah, berarti hilang kemampuan menjadi suami. Mana dalilnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu, sebabnya memberi nafkah. Bila sudah nggak bisa memberi nafkah, ya sudah, nggak layak untuk menjadi suami. Secara kesetandaran. Adapun nanti istri gimana, lihat kondisi. Bila tidak mampunya memang sudah udzur, ada halangan syar'i, istri sabar, istri sing malih menghandle, itu perjuangan. Ini kisahnya Abdullah bin Mas'ud gitu kan, gak patek sugih, mungkin suami sibuk cari ilmu, istri nih sing semangat memberi nafkah keluarga. Kenapa? Kerja keras. Karena suaminya ketika miskin bukan apa, tetapi bagian dari perjuangan. Termasuk Asma, istrinya Zubair, itu begitu, ditinggal lungo si suami untuk perang, sing menghandle kepentingan rumah, diopeni dewi, nganti ngopeni kebun, tanduri dewi, dipetik dewi. Seolah rata diblonjo oleh suaminya, apa? Lungo ratau mulai, tapi tidak dibelanjanya itu bukan karena nggak mau belanja, tapi karena udzur syar'i. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, suami sengaja nggak mau nafkahi, nah itu istri silahkan. Kemarin itu sudah ada pertanyaan, Ustaz, pertanyaan dari teman, titip tanyaan dari teman. Si teman sudah tidak dinafkahi oleh suami lahir batin 6 bulan, terus pundi? Ya lek sabar ya sabar, ora sabar ya nya pengadilan kono. Haknya itu. Dalilnya ini. Ada kalanya engkau memberi nafkah, ada kalanya kau cerai. Lek rasa engkau memberi nafkah. Demikian juga wa yaqulu al-abdu, seorang budak mengatakan at'imni, beri makan saya, wasta'milni, dan pekerjakan saya. Bayakul al-ibnu, anak mengatakan at-imni, beri makan saya, ilaman tatauni, kepada orang yang kau serahkan saya. Kalau nafkahnya anak bisa dibrukne ibu nafkah keluarga ibu sing mengelola nanti untuk makan bareng, nah seperti itu, sehingga anak nggak kudu nyekel dewi, cukup dikelola oleh siapa? Ibunya. Nah begitu. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Kelanjutannya seolah bisa kaji menyusul. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup, monggo. Napa? Gadah panen nul, tirandai panenan. Kerja tapi gagal panen, ya niku tidak sabar. Tidak sabar gelem oleh, lek gelem tidak sabar ya tidak sabar. Ya beritahu kepada istri, bukan saya nggak memberikan, saya sudah peras keringat kerja habis-habisan.
sampean roh dewi gagal, bukan kemauan saya. Ngono ki diajak sabar cek pantes, tapi mek turu wae. Nah niku njaluk pegat monggo. Berarti istri kudu beda nih. Suami tidak memberi nafkah sebabnya apa? Sudah kerja keras diuji seret atau mek turu wae. Nah, turu wae boleh. Apalagi? Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.